bisa kalian tangkap dari Ibadah dan Cinta ini? Sulit apa nih? Dari laki-laki dulu lah. Oke. Ya itu tadi Ibadah dan Cinta. Jadi ceritanya tuh untuk ini kan udah proses sudah sampai big reading ya. Tapi kalau untuk pertama kali waktu baca ceritanya memang agak kaget juga. Kok ceritanya dibawanya ke arah yang nggak kita tebak kayak gitu, karena memang dan kita juga ada beberapa proses dari reading sampai hari the big reading tuh ada beberapa draft yang berubah karena ternyata pas reading pun kita masih ada nemu lagi baru kayak gitu terus, dan sampai ternyata sampai hari ini big reading pun ini lumayan nih walaupun sebagai ekstra pakaian Menlu, jadi ini ibu ketua pakaian ibu Andaret. Ya, dan sampai hari ini pun sampai tahap big reading pun kita masih nemu sesuatu yang baru, dan buat gua ini sebuah proses yang menarik dan asik. Tadi bilangnya juga sempat memerankan peran agnostik. Iya benar. Mendalami perannya seperti apa? Ini kan agak berbanding terbalik juga ya. Ya kalau mendalami peran lebih mungkin ke research lah, jadi observasi juga, jadi baru tahu ternyata agnostik itu seperti ini, kalau misalkan orang yang ateis itu seperti ini kayak gitu. Jadi background agama aslinya dia apa, tapi kan keyakinan orang kan berbeda-beda kayak gitu. Jadi kalau si Riko ini keyakinannya itu ya dia yakin Tuhan itu ada, tapi untuk urusan ibadah itu ya cuman buat dia itu ya nggak penting kayak gitu. Buat dia bisa dibilang nggak penting, tapi yang penting adalah buat si Riko ini menjadi pribadi yang baik kayak gitu. Kan biasanya kalau orang mendalami peran kayak ke satu tempat, ketemu sama orang segala macam. Kalau kamu ketemu juga suka dengan orang-orang Kebetulan kalau di Indonesia kan lebih banyak kayak goa, makam, jadi kurang cocok ya buat agnostik. Bercanda. Ya apa ya, lebih ke ini aja sih, cuman cari tahu orang-orang yang agnostik itu pola pikirnya mereka tuh seperti apa sih kayak gitu, cara mereka melihat sebuah agama kayak gitu, terus cara mereka melihat dunia tuh seperti apa kayak gitu. Jadi ya mungkin observasinya lebih ke orang yang memilih untuk agnostik. Untuk Kak Indah mungkin tanggal 23 bakal berangkat ke Melbourne untuk syuting. Gimana excitement dan persiapannya? Persiapannya mental aja ya. Persiapan mental karena syuting di luar negeri kan pasti tidak segampang itu dengan tim yang sangat kecil. Ya paling kita saling melihat aja situasinya dan melihat sekitar butuh support apa kita bantu. Betul excitementnya atau persiapannya di Aussie? Ya itu maksudnya kalau di Aussie kan kalau karakternya Santun tuh pas linear tuh di Aussie. Tapi kalau karakter Riko, gue itu memang dari kecil ceritanya udah tinggal di sana, terus ke Indonesia, habis itu balik lagi ke sana. Nah itu mungkin dari proses syutingnya tuh ada beberapa tahap layer yang gue desain dari awal film sampai ke akhir film. Nah itu ya benar, mungkin kalau katanya Indah persiapannya salah satunya mental. Mental karena supaya kita ini kan maksudnya kita bisa berpikir secara jernih. Jadi apa yang kita persiapkan dari sebelum berangkat, dari mulai proses reading dan lain-lain bisa kita aplikasikan nanti di lokasi. Apa yang apa yang berbeda dari karakter kalian masing-masing dengan Kak Indah sama Santun, sama Megantara sama Riko, apa yang berbeda dan sama kira-kira? Antara Megantara sama Riko. Maksudnya orang-orang aslinya? Iya. Orang asli sama karakternya? Iya, pendekatannya. Kalau aku pribadi sebenarnya ada beberapa kesamaan tentang pola pikirnya. Kalau Santun kan dia cukup rasional, dia cukup terbuka pemikirannya, dan menurut aku juga salah satu perempuan yang seperti itu. Bedanya Santun paham agama. Kalau aku kayaknya ya masih belajar ya, punten gitu. Tapi itulah yang membuat aku juga banyak belajar dari karakter Santun, dari sikapnya dia, bacaan-bacaannya yang dia baca, terus juga hafalan-hafalan yang di skrip, ada hafalan-hafalan yang membuat aku jadi ini artinya ini yang baru aku tahu gitu. Jadi itu kan sesuatu hal yang pembelajaran juga buat aku. Kalau gue justru malah nggak mau cari
kesamaan sih, karena kan setiap karakter itu adalah sebuah manusia yang gue ciptakan menjadi manusia yang baru kayak gitu. Jadi kalau gue sama-samain takutnya malah jadi Megan bukan jadi Rico kayak gitu. Jadi gue coba menciptakan sebuah manusia yang baru ini karena kalau misalkan gue samain keyakinan gue dan keyakinan Rico kan beda kayak gitu. Jadi nanti pasti point of view-nya beda kayak gitu. Itu aja udah hal yang mendasar aja udah sangat berbeda kayak gitu. Jadi ya gue harus bisa membedakan kayak gitu antara karakter dan gue yang asli kayak gitu, karena karakter ini Rico itu penuh apa ya, agak complicated malah kayak gitu, complicated keluarganya kayak gimana, terus habis itu keyakinannya apa, terus habis itu nanti hal apa yang akan datang di kehidupannya itu banyak yang surprise juga buat gue. Pertama kali kalian acting chemistry. Ini pertama kali. Iya, pertama kali ketemu Megan juga. Ya kita aku sih saling mempelajari Megan seperti apa. Kayaknya fine-fine aja ya, kita sih sesuai kebutuhan juga. Iya, maksudnya iya enggak. Iya, maksudnya saling support lah sesama rekan kerja juga, sama kita aktor, aktris. Jadi saling membantu apa yang dibutuhkan. Jadi kayak mungkin ketika kita adu acting, kadang kan ada orang yang butuh stimulasi untuk dia mendapatkan titik acting atau karakter yang dia mau.